Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Omar Diaksa, NIM 1232301 dari Teknik Geofisika. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan apa saja yang dilakukan atau mungkin menjelaskan laporan akhir dari Praktikum Geofisika Dasar Modul 3, yaitu penentuan kecepatan gelombang seismik pada batuan. Mungkin kita bisa mulai dari pendahuluan. Apa sebenarnya? Batuan merupakan bagian dari kerak bumi yang tersusun atas suatu mineral atau lebih, dan kita dapat menentukan menggunakan suatu metode, yaitu penentuan kecepatan gelombang seismik untuk mengukur variasi intensitas medan magnetik di permukaan bumi untuk menentukan mineralnya. Nah, apa saja yang dilakukan pada praktikum kali ini? Atau mungkin kita bisa mulai dari dasar teori pertama, yaitu suseptibilitas magnetik batuan dipengaruhi oleh jenis dan konsentrasi mineral magnetik yang terdapat di dalamnya. Nah, dengan konsep ini kita dapat menggunakan beberapa rumus seperti dengan rumus M sama dengan KH, yaitu momen dipol magnetik sama dengan suseptibilitas magnetik dikalikan dengan intensitas dipol magnetik. Beberapa rumus terdapat juga, namun saya akan menjelaskan apa saja yang dilakukan dalam praktikum kali ini. Praktikum kali ini memiliki beberapa alat dan bahan, yaitu seperti sampel batuan atau pasir dengan juga wadah plastiknya. Terdapat juga jangka sorong dan juga neraca analitik. Dan yang bagian terakhir adalah Barrington MS2, yaitu sebagai alat pengukur pada praktikum kali ini. Dari hasil pengukuran yang saya dapatkan diperoleh bahwa data mentah dari 2 buah sampel batuan, 3 jenis basir piroklastik yang dimasukkan ke dalam wadah dengan massa tinggi dan diameter tercantum, yang kami ukur menggunakan jangka sorong. Yang kemudian kami masukkan kepada suatu tabel dengan ukuran seperti berikut, dan juga pengukuran dilakukan sebanyak 3 kali untuk menghasilkan data yang lebih akurat. Dan mungkin untuk berikutnya terdapat juga data suseptibilitas yang kami temukan dalam tabel berikut dengan menggunakan alat Barrington yang saya sudah sebutkan sebelumnya. Terdapat juga beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi hasil-hasil akhir. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil pengolahan data pada praktikum suseptibilitas magnetik ini melibatkan aspek seperti percobaan dari karakteristik batuan tersebut mungkin berbeda, karena tidak semua batuan itu memiliki ciri-ciri ataupun data yang sama. Dan juga faktor-faktor seperti kesalahan error, pemasukan data atau bisa disebut human error, komposisi mineral yang berbeda juga, dan ketidaksetimbangan alat, ketidakpastian pengukuran, atau batu ditaruh pada mesin yang tidak sesuai atau arahnya tidak sesuai dengan yang seharusnya. Dan saya juga dapatkan bahwa pola atau suatu tren tertentu dalam nilai suseptibilitas batuan dapat diamati oleh kita. Umumnya batuan dengan kandungan mineral magnetik yang tinggi, contohnya seperti magnetik, itu memiliki nilai suseptibilitas yang lebih besar. Dan jika tidak, itu mungkin contohnya adalah batuan beku yang memiliki nilai suseptibilitas yang kecil. Apa yang dapat kita simpulkan dari percobaan ini? Terdapat beberapa kesimpulan, namun dapat saya simpulkan sendiri bahwa hasil perbandingan dengan pola referensi atau data referensi literatur dan pengamatan fisik batuan, maka dapat disimpulkan bahwa pasir SL4 yang saya coba adalah laterit, pasir SQ2 adalah lanau, dan batuan B2, B3 itu adalah basalt, dan dapat disimpulkan juga diorit untuk B3. Terdapat juga kesimpulan seperti yang saya sebutkan sebelumnya adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi akurasi, seperti kalibrasi yang kurang teliti, ataupun juga batuan yang memiliki ciri karakteristik yang berbeda dengan batuan referensi yang kami dapatkan. Mungkin untuk penjelasan dari sekilas praktikum yang saya lakukan mengenai suseptibilitas batuan, sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kebingungan dalam penyampaian. Saya Muhammad Omar Diaksa, NIM 1232301. Berterima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya.